Hidup ini adalah sebuah misteri. Tapi bukan berarti misteri itu tiada bisa diurai dengan kata, dengan hembus nafas, dengan tatapan, dengan pendengaran. Tahukah kalian, secuil rahasia ilahi yang bisa diurai dari hal tersebut adalah ternyata tatapan, pendengaran, dan ucapan adalah alat-alat mediumisasi dari sebuah yang bernama cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu was-sajaru yasjudan. Oke, pemirsa di channel Gus Irfan Wesi _official. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di tengah hingar-bingarnya final Liga Dunia, Piala Dunia malam ini, Irfan Wesi tampil dengan tema yang cukup menggigit, cadas, dengan judul yaitu Mahabbah. Kalau dalam bahasa budayanya pelet katanya. Ekstrim. Se-ekstrim wesi-wesi. Ya. Maka bagi semua penggemar Irfan Wesi, silahkan panteng terus. Diharapkan untuk kalau mau interaktif, silahkan interaktif. Malam ini akan Irfan Wesi kupas, ya, sedetail mungkin apa sih rahasianya untuk menaklukkan, ya, daripada lawan jenis yang memang ingin kita harapkan menjadi calon ibu dari anak-anak kita. Ingat, ini dalam rangka untuk mencari ikhtiar, untuk mencari jodoh, bukan untuk menjadi pecundang dalam percintaan. Ya, kalau ada sampai diselewengkan, saya doakan tidak berhasil. Oke. Berbicara tentang apa itu cinta, apa itu asyik kalau bahasa Arabnya, dan apa itu maksud cinta dan mencintai, tentunya berlandaskan daripada rambu-rambu agama. Ini penting. Tahukah kita bahwa di dalam tubuh kita ini ada alat-alat yang bisa kita pakai untuk mujahadah, ikhtiar cinta, ikhtiar mahabbah. Salah satunya adalah, sekali lagi, kejutan. Salah satunya adalah memanfaatkan bulu di jempol kita. Ini ilmu kuno. Bulu di jempol kita ini bisa kita jadikan sarana untuk mahabbah kepada
seseorang yang kita harapkan menjadi calon daripada ibu kita. Kedua, selain daripada bulu jempol kaki kita, yaitu bulu yang ada di pusar kita. Nanti kenapa mesti bulu di pusar dan di bulu yang ada di bulu jempol kita? Nanti kita bahas. Oke? Sifatnya laki-laki adalah maskulin. Sifatnya laki-laki adalah jantan. Maka simbolisme di dalam hal kejantanan salah satunya adalah jempol kaki kita. Bagi seorang perempuan yang mafhum tentang organ-organ laki-laki, itu akan memahami, akan melihat jempolnya bagaimana. Ini off the record, saya tidak akan kupas tentang jempol kaki. Kalau perempuan yang paham, melihat seseorang itu dari jempol kakinya. Ini penting. Begitupun yang paling spektakuler, kalau ada di jempol kita ini ada bulu-bulu kecil, itu bisa dipakai. Cuman jarang kalau orang Indonesia punya. Yang kebanyakan kalau jempol kaki banyak. Sebenarnya nggak kayak jempol yang ada di tangan kita. Ini penting. Jika seseorang lawan jenis sampai menelan daripada sarana tersebut, disertai dengan doa-doa yang akan nanti saya jelaskan, maka insya Allah biidznillah, kalau dilakukan dengan cara konsentrasi tingkat tinggi, dengan batin bukan belief system. Sekali lagi, Irfan Wasit tidak pakai rumus belief system, tapi pakai rumus namanya ilmu huduri. Ilmu yaitu bagaimana kita berdoa menggunakan kehadiran hati. Hati pun juga berlapis-lapis. Kemarin saya bilang, ada yang paling luar namanya sodr, yaitu hati paling luar. Ada yang lebih dalam lagi namanya kolbu. Ada yang lebih dalam lagi daripada kolbu namanya fuad. Ada yang paling dalam sendiri namanya lub. Sebagian sufi menambahi sir, yang paling dalam. Jika kita menggunakan ritual daripada sumber daripada lub atau saripati hati, maka nada-nada doa itu akan menghasilkan, insya Allah akan menghasilkan vibrasi-vibrasi yang spektakuler. Apalagi jika dialamatkan kepada makhluk yang menggunakan rasa. Siapakah makhluk Tuhan yang menggunakan rasa itu? Yaitu wanita. Wanita memang makhluk yang sangat menggunakan rasa. Bagi mereka, wajah itu nomor 2. Beda hal dengan laki-laki. Laki-laki wajah nomor 1. Perempuan rasa nomor 1. Ini penting digaris bawahi ya. Jadi, jika hal tersebut dilemparkan, ditembakkan kepada calon daripada perempuan yang insya Allah jadi calon jodoh kita, maka rasa-rasanya, yakin-yakinnya, itu akan terbawa, akan mengakar, mengurat, akan ibarat pohon itu akan akar tunjang di dalam hatinya dan terekspresi di dalam sikapnya. Sekali lagi, itulah 3 yang saya bocorkan, tapi 2 aja, yaitu bulu kaki di jempol dan bulu kaki yang ada di pusar. Ini penting. Jika sampai dimakan oleh lawan jenis, dibacakan surat Yasin dalam tanda kutip di garis bawahi, ini untuk mencari jodoh ikhtiar, bukan untuk yang lain. Saya tidak ridho untuk yang lain. Maka jika ada Yasin itu bacaan belakangnya huruf H, konsentrasikan pada seseorang yang kita tuju, yang penting kenal. Sekali lagi, yang penting kenal. Jangan tidak kenal langsung itu, gimana bisa masuk di dalam rasanya.
Yang penting sudah agak lama kenal, maka itu seperti peluncur roket di dalam hatinya. Untuk hati memanggil hati, jiwa mencari jiwa. Penting. Oke. Ini adalah mahabbah ekstrim. Ya. Dengan menggunakan jalur-jalur doa kuno. Yaitu mahabbah dengan surat Yasin. Surat Yasin. Surat Yasin itu adalah pistonnya Quran. Ibarat mesin itu piston. Jadi dia kayak jatuh kalau ibarat motor. Jika bisa menggunakan surat Yasin itu pada ketepatan yang presisi, ditambah dengan sarana bulu yang ada di jempol kita dan di pusar kita, dan diminumkan pada yang dituju, luar biasa. Oke, interaktif, silakan. Pertanyaan yang serius tentang tema malam ini, jangan meleset ke yang lain-lain. ASEAN yang pengen belajar nanti terganggu. Silakan Bung Haris Azhar, kalau mau nanya open mic aja. Bung Haris Azhar, silakan. Atau mungkin yang lain, Anas nih, Anas. Kasih dulu sana. Bang Anas sebentar ya, kalau mau nanya. Oke, G, siap. Bang Anas, kalau mau nanya. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anas, tafadhol. G. Gus, mengulang pertanyaan yang tadi, mengulang penjelasan yang tadi. Yang katanya bulu kaki itu terus gimana kelanjutannya? Bulu jempol. Oh, bulunya. Terus gimana? Bulu jempol. Bulu jempol itu dimasukkan dalam air putih. G. Sebelum dimasukkan air putih itu dibacakan 41 Al-Fatihah. Sekalian sama namanya. Ketika sampai, ya, sebentar saya jelasin. Ketika sampai iya karena budua, iya karena stain, artinya kan kepadamu aku menyembah dan kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Sebut nama perempuan itu dengan nama binti bapak kandungnya. Dalam hati aja. Oke, sambil dibayangkan, dirasakan wajahnya sampai Al-Fatihah terakhir waladhdallin ditiupkan. Diulang selama 41 kali. J. Nah, setelah itu bulu jempol tadi dicelupkan ke air itu, air yang sudah dibacain Al-Fatihah, syukur-syukur ditambah ditutup dengan sholawat sekali aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu dibacakan surat Yasin 1 kali. Ketika sampai ada H, kan surat Yasin banyak yang belakangnya H. Itu domir untuk perempuan, domir mu'anas. Kalau bahasa ini ya, bahasa ilmu alatnya, nahunya. Bayangkan
siapa perempuan itu, wajahnya, namanya, dan nama kandung ayah kandungnya. Nah, setiap ketemu kalimat ha di surat Yasin, bayangkan perempuan itu, wajahnya, nama dia, nama ayah kandungnya. Oke. Gantian nanya dong. Itu aja ya. Sip. Saya gantian nanya. Ayo, belum nanya saya nih. G, siap. G, Oke, siap. Bang Haris. Sekarang Bang Haris Azhar nih. Mohon maaf Gus. Oke. Ini baca Yasin Saya dari ijazahkan. mana? Ini ajarannya Gus. Ini baca Yasin ajarannya dari mana Gus? Di dalam ilmu literasi kami di pesantren itu ada mahabbah surat Yasin. Apa mahabbah Yasin Gus? Masya Allah, domirnya. Apa Ya, ini tujuannya? kalau saya mengatakan demikian secara publik, silakan tuntut saya. Kalau mahabbah Yasin itu bisa untuk doa untuk mahabbah. Apa itu Yasin? Yasin itu apa artinya? Ini saya dilihat secara publik loh. Mohon maaf Gus, itu Yasin apa artinya Gus? Oke, saya dilihat secara publik ya. Apa itu arti Yasin Gus? Oke. Artinya Gus? Yasin kan nama lain kanjeng Ya, Nabi saya mau Muhammad. tanya, apa Nama arti lain Yasin? kanjeng Nabi Muhammad kan banyak. Ada An-Najmul Tsaqib, ada Yasin, ada Sohibul Hujjah, ada Ghaus, Bukan, ada Yasin itu Giyas, artinya apa? ada Mustafa, Yasin apa artinya, ada Gus? Ahmad. Loh, ada musuh kemana-mana Gus. Yasin itu nama lain kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Hebat sekali. Oke. Belajar di mana Nah, Gus? itu nama kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Selama tadi saya bilang kontennya untuk dalam rangka mencari jodoh, bukan untuk main-main, Ya, tafadhol. Khudh minal Qur'an ma syi'ta liman syi'ta. Ambillah apa-apa darimu dari Quran, terserah kamu untuk tujuan kebaikan. Oke? Masya Allah. Gitu aja. Yasin apa itu? Apa itu hukumnya Yasin? Mahabbah surat Yasin. Ya, apa-apa itu aja. Oke, yang lain mungkin? Coba Alam Syah ya. Silakan Bung Alam Syah. Oh, belum. Sebentar, sorry. Silakan Kang Asep. Silakan Kang Asep. Delay. Kagak. Woi, Bung Lega Kumis, thank you. Thank you. Siapa namanya? Lega Kumis. Oke. Kumis, semoga berkah. Oke, saya jelasain semuanya, khususnya Bang itu tadi juga Bang Kumis ya. Iya. Oke, makasih Bang. Ini tolong ya kalau mau serius nanya silahkan. Tapi Silakan, kalau nggak apa-apa, nanya aja sesuai tema. Kalau memang bermanfaat segala macam, ambil saja, saya ijazahkan untuk kebaikan. Saya tidak ridho untuk main-main. silakan Bung Sarmi. Kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, Assalamualaikum. Tentang temanya, yaitu Mau nanya mahabbah Gus ekstrim. Iya. Delay. Oke. Kalau Sambil menunggu Kamu. saudara siapa nih? Sarmi. Hah? Sarmi. Sarmi. Iya. Sarmin Gus. Sami. Sarmin. Oh,
Oh, saudara Sarmin. Sarmin. Sambil menunggu karena delay katanya. Oke, saya jelaskan. Ntar aja dulu Gus. Oh gitu. Orang delay. Apa hukumnya menikah beda agama? Habis baterai kali ya? Habis baterai? Oh enggak sih. Delay berarti. Iya. Oh delay. Delay enggak? Enggak. Misalnya enggak. Di situ ada yang ngomong nggak? Enggak ada suara. Ada suara nggak? Wifi-nya kali. Biasanya gitu kalau itu wifi itu. Oh ini ada nih. Iya. Gus, Siapa tuh? Sarmin. Silakan Bung Sarmin. Oke, Bang Sarmin, silakan. Jangan dulu ganti handphone dulu. Jangan. ya. Mau nanya Gus. Apa hukumnya kalau Halo? kita menikah Belum ada suara. dengan Tar dulu Bung perempuan Sarmin. Bentar. tapi agama? Belum ada suara, Bang. Ah, iya, udah masuk. Oke, Bang Sarmin, monggo. Nikah Halo. Ada suara? Delay. Enggak apa-apa tunggu aja. Ya. Ntar lagi delay ya. Tadi sudah ada suaranya. Ayo silakan Bung Sarmin. Apa hukumnya kalau kita menikah dengan seseorang perempuan, tapi perempuan itu agamanya ya Islam? Apa diperbolehkan dalam Islam? Nanti apa aku lagi siaran. Pilih aja. Iya. Beda agama. Oh. Nggak ada masalah. Kalau kita pakai doa itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau pakai doa itu. Nanti kalau sudah jadian, sudah tunangan, ajak masuk sesuai dengan keyakinannya Mas Armin. Nggak ada masalah. Coba Suaranya ceweknya. nggak ada lagi. Iya ntar dulu sabar. Wildan Sidik nih. Gimana? Ntar dulu. Silakan Bung Wildan Sidik. Halo, Belum ada suara. halo. Yang ada suaranya Bang Gera. Ini dengerin aja. Oh iya, udah masuk. Eh, kalau Hilang saya suara. Ya halo. Udah saya udah dengar. sepengetahuan saya, kalau misalkan Oke. kita meramal sesuatu itu Gimana? hukumnya syirik. Bagaimana pendapat Gus? Meramal sesuatu kan adalah tindakan syirik, Gus. Terus bagaimana? Oh iya, kalau meramal saya sepakat, itu nggak boleh. Meramal itu nggak boleh. Saya nggak pakai meramal. Saya nggak pakai tarot.
Saya nggak pak. Oh ya, kalau meramal saya tidak. Ya, sekali lagi, saya tidak pernah kolaborasi atau melakukan dengan peramal seperti orang sebelah. Oke, saya nggak pernah pakai tarot. Saya nggak pernah kata meramal. Itu arafan. Itu dilarang Kanjeng Nabi. Malah yang merah itu yang kolaborasi dengan peramal, tarot. Saya nggak pakai peramal. Saya dan tidak pernah berkolaborasi dengan peramal. Catat itu. Saya membela dukun yang tidak melanggar syariat seperti dukun pengantin. Sekarang Bung Tommy nih, silakan Bung Tommy. Bung Tommy silakan kalau mau nanya. Iya, bentar Mas ya. Bentar. Jelas nggak Mas suaranya, Mas? Dia kolaborasi dengan peramal. Halo, jelas nggak suaranya? Halo? Dengar kan? Masuk. Suaranya masuk. Iya udah. Mana lagi sih? Udah denger Pak ya? Jelas. Baik. Jelas. Iya udah. Mana lagi suaranya nggak ada lagi? Iya. Tahan dulu. Oke. Ya, halo. Halo Gus, mau tanya tentang arti dari Yasin tadi apa ya? Dengar. Ayo. Arti dari surat Yasin tadi apa ya, Gus? Ya. Yasin itu nama lain Nabi Muhammad. Beberapa ayat kayak Alif Lam Mim, kayak Yasin, Alif Lam Ra, itu banyak perdebatan. Saya nggak masuk ke ranah itu. Tapi yang saya pahami tentang Yasin, nama lain daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Ada 201 nama lain Nabi Muhammad, salah satunya Yasin. Dan saya mau tanya Gus, apa dari arti dari surat Yasin tersebut gitu? Mana lagi suaranya? Tuh. Apa arti dari surat Kedengeran Yasin Gus? Nggak ada suara. Kata dia apa arti surat Yasin itu katanya. Oke, sudah saya jawab. Yasin itu banyak tafsirnya. Oke, Yasin itu banyak tafsirnya. Itu bagian kode-kode yang Iya, Yasin. Yasin itu salah satu nama lain Nabi Muhammad. Kalau kayak Alif Lam Mim, ada yang alif itu Allah, lam itu li, mim itu Muhammad, itu tafsir. Habis baterai.
Kenapa? Bacanya. Tinggal dikit. Ganti dulu tuh. Tarik aja. Slow aja, slow dulu. Yasin itu mukhul Quran, otaknya Quran. Suaranya mana lagi? Apa saya teruskan nih Mas? Penjelasannya? Nunggu lah. Belum ada suaranya lagi. Enggak ada udah. Udah? Udah terusin aja. Oke, saya copot ya. Iya. Terus ada yang nanya lagi nih. Masih banyak Gus. Slow. Ini Joni nih. Silakan Bung Joni. Halo. Halo Gus. Ya, halo. Ya, Bung Joni. Halo Gus. Ya, halo. Oke. Kedengeran Gus? Kedengeran. Ya, kedengeran. Udah tahu. Mau nanya nih Gus. Kalau menikah beda agama gimana itu Gus? Hukumnya Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Tetap aja jatuhnya zina. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau bisa dimasukkan seagama kita. Oh, itu ya Gus. Iya. Ya Gus, makasih Gus. Oke, saya Udah ya. Ya. Mas Haryono silakan. Ya, gimana hukumnya kalau nikah siri, Gus? nikah suri boleh-boleh aja. Nikah negara kan untuk legalitas negara aja. Kenapa nggak boleh? Yang penting ada saksi. Boleh, silakan. Boleh, nikah siri nggak ada masalah. Yang penting ada wali, ada saksi, segala macam. Salah. Esensi nikah itu kan justru nikah secara agama. Negara kan legalitas untuk kita sebagai warga negara yang baik. Nah, itu sah nggak, Gus? Sah-sah aja. Emang kan nggak ada masalah. Tapi sebagai warga negara yang baik, seyogyanya nikah resmi juga. Tapi kalau masalah sah dan tidak sah, sah. Nikah secara agama itu udah esensi nikah. Ya, maksudnya gini, Gus. Ya nikah siri kan kita terpaksa gitu. Itu baik nggak? Gitu. Nikah sahnya kan pasti, tapi kita belakangan gitu. Yang penting nikah siri, yang penting kita nggak kumpul kebo, itu gimana? Sah nggak? Baik nggak? Gitu. Ajib, bagus. Itu menghindari madorot yang jelas secara agama sudah sah. Daripada samen leven, daripada kumpul kebo. Sambil nanti menata ekonomi, baru kita
dengan pernikahan secara negara. Ya, intinya kita nggak ada kumpul kebo dan fitnah orang lain gitu loh bos, maksudnya. Makanya kita selagi Ya, kita betul. tidak Betul. mampu, makanya kita siri dulu gitu. Gimana itu? Ya, Baik silakan. nggak sih? Tafadhol. Nggak ada masalah. Baik, Esensi nikah kan baik di nggak? nikah agama itu. Nggak ada masalah. Ya baik Ya aja, itu cuman baik. secara kenegaraan nggak ada legalitas, itu aja. Dah, Iya tahu, lain Gus. maksudnya Itu aja kalau sih. Next question inti nih. Ah. Mbak F coba ya, Mbak F nih, bener apa kagak nih? Silakan Mbak F. Halo, Assalamualaikum. Ya halo. Waalaikumsalam Mbak F. Ya, Gus, saya mau tanya, surga Ya. itu kan bermacam-macam ya, banyak. Mhm. Ada gak manusia yang bisa memasuki semua pintu surga tersebut? Bertingkat-tingkat, ada Jannatul Naim. Betul. Betul. Ya, itu aja, Gus. Oh gitu aja. Sip. Nanya Iya, surga maksudnya, bertingkat-tingkat. Oke. iya Yang pertanyaan saya ditanyakan? tadi, ada nggak orang yang bisa masuk ke semua pintu surga tersebut? Iya bisa lewat itu perempuan yang memang ridho salah satunya untuk maaf ya saya ngomong dengan bahasa perempuan rela dimadu tapi luar biasa perempuan seperti itu adakah dia di mana? Jika ada perempuan itu Masya Allah itu ratunya bidadari surga ya Allah. Jika saya mengibaratkan dalam sebuah kata akan saya puji dia sebagai makhluk Tuhan yang sangat solehah. Jika dia berjalan, Halo bumi Gus, pun ikut berjalan. Assalamualaikum. Jika dia berhenti, Bang dekat Rian. jarum jam pun ikut berhenti. Waalaikumsalam. Oke. Bang Rian. Ini mau tanya, coba jelaskan air yang suci mensucikan dan air yang suci tidak mensucikan. Itu bagaimana itu? Oh gitu, temanya melebar ke sana ya. Oke, saya jawab. Tapi setelah ini jangan nanya yang melebar, kasihan yang pengen ngantri. Oke, ada air yang 265 liter atau air yang kulatain. Gimana? Ya, biasanya di masjid-masjid pedesaan, masjid-masjid lama, tempat wudhu itu ada kolamnya. Iya. Jadi mau masuk masjid harus nyebrang kolam itu. Air yang lebih daripada 265 liter. Jadi mau kena kotoran cicak, segala macam, itu nggak akan berubah bau maupun warna. Saya sayangkan masjid-masjid hari ini tempat toiletnya itu nggak ada kolam untuk nyebrang. Jadi bekas kita dari WC itu langsung ke masjid. Nggak bisa seperti itu. Oke, gitu dulu ya. Jangan lebar, kasihan masih banyak yang ngantri. Itu air yang suci mensucikan ya. Bang Rohman nih. Bang Rohman. Oke, Bang Roman silakan sesuai tema.
Bang Roman, halo, assalamualaikum. Bang Aska nih, Aska. Bang Aska, tafadhol. Ya, halo, Silakan. assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Bang Aska. Mau nanya Gus. Waalaikumsalam, Bang Aska, dengar saya. Ya, saya mau nanya Ya. Gus. Apa benar ilmu kebal itu ada Gus? Kalau ada, kenapa nggak dipakai oleh TNI yang mau perang di Papua? Atau kenapa Nabi Muhammad saat berperang dia pakai baju besi? Gimana itu Gus? Ada. Saya jelaskan ya. Good Ya, Gus. question, pertanyaan yang sangat bagus. Riwayat daripada Saiful yang dijuluki Saifullah, pedangnya Allah, Sayyidina Khalid bin Walid, mendapatkan amalan kekebalan dari Rasul, doa yang masyhur di kalangan umat Islam, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Sampai terakhir ketika meminum racun daripada Ratu Persia. Itu yang mengajarkan kanjeng Nabi. Dan Sayyidina Khalid bin Walid selamat daripada racun Ratu Persia. Kenapa Gus nggak Begitu dipakai juga sama TNI yang berperang di Papua banyak yang Gus? gembleng di tempat saya. Dipakai banyak. Kedua, ketika perang 10 November di Surabaya, murid-murid dari Kiai Buntet, yaitu laskar-laskar santri, menggunakan itu. Itu tercatat dalam sejarah. Apa mereka melanggar hukum Islam? Adapun masalah apes, seperti hanya salah satu nabi, yaitu Sam'un al-Ghazi, yang orang barat menyebutnya Samson, itu nabi loh, bukan rasul tapi. Itu juga menggunakan doa-doa untuk kekebalan. Tapi ketika apes sama pengkhianatan dari istrinya, maka mata beliau sempat buta. Akhirnya Nabi Sam'un al-Ghazi, nabinya Bani Israel, itu termasuk nabi kita juga, memohon pada Allah untuk dikembalikan penglihatannya. Maka kekebalannya kembali lagi. Dan itu menjadi sebab musabab pertanyaan sahabat tentang malam 1000 bulan. Garis. Jadi nggak ada masalah kekebalan itu. Banser-banser NU juga menggunakan itu, TNI juga menggunakan itu. Ada pahlawan Janur Kuning, Komarudin juga menggunakan itu. Panglima Besar Jenderal Sudirman juga menggunakan azimah. Pangeran Diponegoro juga melakukan itu. Dan yang paling
luar biasa adalah sahabat Nabi, salah satu sahabat utama yaitu Sayyidina Khalid bin Walid. What's the problem? Ada yang ini Gus, buka dulu sorry. Ada yang bilang dalam Islam tidak membenarkan ilmu kebal tersebut, bahkan Rasulullah dan para sahabatnya tidak kebal. Tadi saya jelaskan, udah. Tentang yaitu Sayyidina Khalid bin Walid ketika meminum kopi lebih parah daripada kopi sianida. Sebelum minum kopi racun dari Ratu Persia itu, beliau doa dari amalan Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi ila akhir. Umat Islam banyak yang hafal doa itu. Itu doa yang masyhur, yang terkenal. Jangan memakai doa itu tapi tanpa tahu riwayat sebab-sebab doa tersebut. Salah satunya yang dipakai oleh Sayyidina Khalid bin Walid, yaitu yang dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Sirik dari mana? Berarti kiai-kiai 10 November, kiai-kiai warga NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia sirik semua dong. Terus yang nggak sirik siapa? Astagfirullah. Ayo kita cerdas memahami apa itu syirik, biar tidak gagal paham. Di channel Irfan Wesi ini hal tersebut diurai. Apa yang menjadi syirik untuk doa untuk meminta keselamatan diri, sebagaimana sahabat utama Nabi Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nih satu nih, lega nih, pengen nanya apa nih, Gus? Nah nih, Gus, mau nanya Gus. Kasihan yang memang ini sesuai tema. Gus, wesi Ya. Gus. Ya. Gus mau nanya, hukum ngocok apaan? Nanya yang serius. Oke. Gus, mau nanya nih, Ini aduh. nggak beres nih. Mute aja, kasihan yang lain. Gus, Yang lain aja. Lah, Gus. Kasihan yang lain. Ganti. Rohman nih masih ngot aja nih Rohman. Kenapa? Yang tadi surat Yasin. Sudah saya jawab. Yang nanya lagi, tapi serius ya, sesuai dengan. Silakan Bung Azam kalau mau. Apa nanya Pam? Naik nih. Assalamualaikum. Oke, Saudara Azam, silakan. Saya mau nanya nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Azam. Saya mau nanya. Syirik itu terbagi menjadi berapa, Pak? Syirik yang orang sekarang paham tentang azimat aja banyak yang kecil. Seperti syirik asgor itu seperti kita beli obat di apotek tanpa niat kita pada Allah, itu juga ada jadi syirik. Contoh, kita apotek, Mbak, aku pengen obat sakit kepala. Syirik kecil, tapi masih dimaafkan. Jadi ngomong ke syirik, orang itu banyak yang gagal paham.
Kalau yang syirik besar Jadi apa tuh? jangan jauh beli obat di apotek yang Kalau yang mengutuhkan Allah secara ini fatal. Contoh kita menggunakan ilmu hitam, meminta pertolongan selain Allah. Hakikatnya kalau itu banyak malah sering dipakai contoh kayak kita obat atau obat kita tinggalan, obat resep kita resep dari dokter, waduh obatku ketinggalan nih, nggak ingat Allah, ingat obatnya. Itu aja banyak dilakukan masyarakat. Itu jangan usah jauh-jauh tentang azimat. Azimat 4 mazhab membolehkan, apalagi dengan bacaan-bacaan Quran. Tulisan-tulisan dari diambil dari pakai Quran. Azimat diperbolehkan. Gus, udah dulu lah. Udah dulu. Oke, ini udah dulu. Oke, ini mau ada acara di luar dengan tim. Itu ya. Bagi yang mau nanya lebih lanjut, silakan langsung kontak Mas Admin. Nanti Mas Admin yang jawab, yang balas. Kalau saya nanti pas ada ini, saya sendiri yang balas. Mohon maaf atas segala kata-kata jika ada kata salah saya yang salah. Dan terima kasih yang ngasih gift. Ilmu itu gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ridho jika ilmu itu untuk hal-hal yang negatif. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Udah berapa lama?